Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Kusumawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Saya merupakan pengajar fisika di SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Sintia, pengajar bahasa Indonesia dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Assalamualaikum Bu Sintia. Waalaikumsalam Bu Elis. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Intinya pokoknya luar biasa semangat. Alhamdulillah. Nah Bu Sintia, kemarin kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Sintia kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, supervisi ini dibagi menjadi 3 tahap Bu. Yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dan tahap yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, kalau siang ini kita melaksanakan tahapan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan dari Bu Sintia saat melaksanakan supervisi. Dan saya juga agar pelaksanaan ini bisa berjalan lancar dan tidak ada hambatan, saya ingin membuka percakapan siang hari ini dengan bertanya, harapan Bu Sintia apa dari pertemuan kita siang hari ini? Mungkin langsung saja saya jawab pertanyaannya Bu Elis ya. Ya. Harapan saya dengan adanya pertemuan ini, pertama tentunya saya sangat senang dengan pertemuan kita, dengan adanya diskusi mengenai pra pembelajaran ya. Harapannya nanti setelah adanya kegiatan diskusi ini kemampuan saya dapat berkembang, dan kemudian dengan adanya nanti jenengan supervisi, saya dapat ada masukan dari Bu Elis tentang pembelajaran nanti yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu. Jadi tujuan kita siang ini intinya ya kita diskusi gitu Bu ya, terkait persiapan Bu Sintia. Nah, kalau saya boleh tahu, nantinya Bu Sintia ini akan menyampaikan materi tentang apa Bu? Untuk materinya ini nanti saya mengajarnya di fase E kelas 10 ya Bu ya, fase E. Ya. Untuk materinya teks biografi. Teks biografi. Ya. Oke, terkait materi teks biografi ini Bu, tentunya ada tujuan pembelajaran kan ya yang ingin dicapai oleh peserta didik. Apa Bu yang menjadi tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran ini, untuk pertemuan pertama, saya ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak-anak bisa atau peserta didik dapat memahami ide pokok dan ide penjelas dari teks biografi. Kemudian yang kedua dapat menganalisis pesan yang tersirat atau tersurat dari teks biografi. Kemudian yang ketiga adalah mengaliwahanakan teks biografi menjadi bentuk yang lain, seperti itu. Luar biasa sekali. Oke Bu, dari tujuan tersebut area pengembangan yang hendak Bu Sintia capai ini apa? Untuk area pengembangannya saya juga menyasar 3 area pengembangan. Yang pertama area literasi, kemudian yang kedua adalah kolaborasi, dan yang ketiga adalah kerja kelompok atau diskusinya. Jadi itu yang perkembangannya yang saya harapkan. Oke, jadi Bu, area yang dikembangkan tadi yang pertama literasi, kolaborasi, kemudian diskusi atau kerja kelompok tadi kelompok, ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Sintia untuk supervisi nantinya? Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan terkait persiapan saya, mungkin saya jelaskan dulu, mungkin barangkali Bu Elis penasaran untuk tadi yang saya maksud pengembangan literasi, kemudian pengembangan
kerja kelompok dan lainnya. Jadi sasaran saya sebetulnya kalau untuk pengembangan literasi ini harapannya dengan melalui mempelajari biografi tokoh, literasi peserta didik kita dapat meningkat juga. Mengingat saat ini kan literasi itu banyak yang menurun ya Bu ya, seperti menurun. itu. Kemudian yang kedua dari segi kolaborasi dan diskusi. Harapannya dengan adanya kolaborasi dan diskusi ini dapat meningkatkan kerjasama antar teman di lingkup sekolah seperti itu. Oke. Kemudian yang sudah saya siapkan tentunya pertama RPP ya Bu ya, atau modul ajar kalau untuk saat ini. Jadi saya sudah menyiapkan modul ajar yang juga sudah menggunakan diferensiasi, kemudian saya juga mencoba mengkombinasikan dengan KSE. Kemudian juga saya menerapkan beberapa tambahan, misalnya ada penerapan teknik stop atau mungkin juga untuk ice breaking seperti itu. Jadi Bu Cynthia tadi sama ada sudah lagi satu apa, Bu? Asesmen awal dan asesmen akhir. Sudah menerapkan tadi asesmen awal di awal, kemudian RPP atau modul ajar yang sudah di dalamnya ada diferensiasi, KSE dan ice breaking. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, strategi apa yang Bu Cynthia gunakan atau Bu Cynthia terapkan di RPP-nya untuk pembelajaran besok, di RPP atau modul ajarnya? Untuk strateginya, pertama tentunya tadi ya Bu ya, adanya asesmen awal. Jadi saya menerapkan asesmen awal, saya kemas dalam bentuk game, word wall. Harapannya nanti anak-anak bisa lebih menyenangi untuk itu ya, tidak merasa seperti tes gitu loh. Terus hiburan nanti ya semi hiburan, tapi untuk mengetahui kemampuan siswa, kemampuan awal siswa seperti itu. Sekaligus juga mengetahui nanti mungkin gaya belajar mereka seperti apa dari kegiatan asesmen itu. Baru setelah itu nanti saya laksanakan pembelajaran dengan menggunakan beberapa jenis konten. Jadi untuk memfasilitasi ya Bu ya, memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Seperti itu. Misalnya nanti kalau yang untuk audio, berarti saya sudah ada tayangan berupa audio. Yang audio visual ya ada juga dalam bentuk video. Yang visual ada dalam bentuk teks, yang kinestetik nanti dalam bentuk kinerja, seperti itu. Baik nih, jadi Bu Cynthia sudah menerapkan nantinya, berencana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi atau dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ini Bu Cynthia tuh sudah siap banget ya, luar biasa. Rasanya saya sudah tidak sabar nih, ingin segera melihat pembelajaran Bu Cynthia secara langsung. Iya silakan, harapan saya juga nanti dapat masukan dari Bu Elis. Nah setelah saya mendengar persiapan dari Bu Cynthia sampai strategi dan konten-konten yang sudah disiapkan Bu Cynthia untuk pembelajaran diferensiasinya, kapan Ibu Cynthia akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Untuk pembelajarannya insya Allah saya laksanakan di Senin besok Bu. Silakan, monggo kalau mau ikut mendampingi saya dalam pembelajaran. Ditunggu. Nah, jadi besok pada hari Senin, Bu Sin, saya akan datang ke kelas Bu Cynthia untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bu Cynthia. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan pertemuan lagi nih Bu, yaitu pertemuan pasca observasi. Gitu ya Bu ya? Iya Bu Elis. Nah, kira-kira dari percakapan ini nih, apa yang Ibu dapatkan hasil dari percakapan kita kali ini? Dari hasil percakapan tadi dengan Bu Elis, saya tentunya juga belajar banyak hal. Pertama, yaitu perlunya persiapan. Kemudian yang kedua, adanya misalnya kerjasama dengan rekan sejawat, itu juga nanti akan sangat membantu untuk meningkatkan kompetensi saya. Kemudian nanti juga harapannya nanti setelah ini saya banyak belajar lah
dari mungkin masukan dari Bu Elis dan sebagainya. Ini tadi dari sharing kita aja sudah banyak belajarnya saya. Seperti itu. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu Cynthia dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Senin besok. Oke. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Elis, terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih semangat lagi ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik, oke. Nanti mungkin agar tetap semangat ya. Kita awali kalau saya sapa selamat pagi, kalian jawab pagi-pagi luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, semangat ya, masih semangat. Semoga hari ini datang semua. Sekarang mungkin coba saya daftar presensinya dulu ya. Chandra, Akila, Zahra, Talita, hadir? Mari kita doakan semoga Talita bisa segera bergabung kembali ke kelas ya. Kelas dulu ya. Amin. Tata, Rafaela, Zafira. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang mau mewakili untuk memimpin doa bersama? Ibu, Oke, silakan. Oke, ini Mas. sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, terima kasih sudah dari dua video dan satu artikel tadi. Kira-kira untuk video pertama membahas tentang apa ya? Ada yang bisa mengutarakan hal menarik apa dari tokoh tersebut yang bisa kalian dapatkan tadi selama menonton video? Oke. Oke, jadi orang kaya terenam di Indonesia. Sebetulnya masih banyak positifnya ya, selain jadi orang kaya tadi. Nah, kira-kira hal yang bisa diteladani dari tokohnya tadi apa? Ada yang tahu? Oke. Sikapnya yang pantang menyerah dan bekerja keras. Tadi ada dua video ya. Video pertama sebetulnya mengingatkan kita tentang karir ya. Tadi kan ada banyak contoh karir ya. Ada yang jadi desainer, ada yang jadi olahragawan, ada yang jadi arsitektur dan sebagainya. Tentunya ada yang melatar belakanginya tadi ya. Nah, karena itu di sini saya minta kalian untuk stop dulu, coba bayangkan, imajinasikan, ya, renungkan. Kalian ingin jadi sosok seperti apa kelak, gitu ya? Nah, coba diresapi juga. Oh, saya ingin jadi tokoh seperti ini. Oh, saya nanti akan mencontoh tokoh ini dan sebagainya. Gitu ya? Sudah? Ada gambaran? Oke ya. Oke, di pengalaman tadi bisa disimpan untuk selanjutnya bisa membantu kalian dalam mengerjakan LKPD ya. Jadi di sini saya punya LKPD ya. Jadi di LKPD ini nanti
dikerjakan secara berkelompok ya. Untuk materinya bisa dilihat di halaman pertama ada materi. Tapi sebelum itu mungkin bisa dibentuk kelompok ya. Di sini nanti saya bagi 4 kelompok ya, ada 4 kelompok. Untuk kelompok pertama sebelah sini ya, saya beri bagian untuk membuat peta konsep. Untuk kelompok selanjutnya adalah membuat artikel atau teks ya. Yang tertarik untuk ikut infografis silakan bisa berpindah ke meja yang sudah saya tetapkan tadi ya. Yang tertarik dengan peta konsep bisa menuju ke kelompok peta konsep. Oke, silakan saya beri waktu untuk berpindah kelompoknya. Oke. Sudah dapat kelompok masing-masing ya, sudah menentukan sesuai minatnya. Tadi ya ada 4. Nah, selanjutnya saya berikan KTP-nya. Silakan bisa didiskusikan bersama dan dikerjakan bersama. Oke, ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu hasil karyanya? Oke, boleh. Silakan untuk kelompoknya kelompok 1 ya. Kelompok 1. Infografis ya. Barangkali bisa dikirimkan ke saya infografisnya. Sudah di WA. Saya buka dulu ya. Silakan bisa dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 1 atau kelompok yang bagian infografis. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tempat tanggal lahir Khairul Tanjung. Lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Dan yang selanjutnya adalah karakter atau sifat yang ditandai dari Khairul Tanjung. Yang pertama ialah berani mengambil resiko. Yang kedua kerja keras, kreatif, mampu mencoba hal baru, tidak mudah menyerah karena kegagalan dan komitmen kuat. Khairul Tanjung berani mengambil resiko dalam memulai serta menjalankan setiap bisnis yang dijalaninya, seperti berani untuk meminjam uang yang terbilang sangat besar untuk menjalankan bisnisnya. Khairul Tanjung merupakan orang yang sangat bekerja keras, seperti bekerja dan memulai bisnis untuk memperoleh uang saat masih kuliah, serta percaya dengan setiap proses yang dijalani. Sekian presentasi kita tentang infografis dengan biografi Khairul Tanjung. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, boleh silakan. Barangkali ada yang mau bertanya untuk hasil infografis dari kelompok 1. Mungkin atau mungkin ini memberikan masukan. Boleh, silakan. Kan untuk infografis ini kan memasukkan desain dan juga informasi. Mungkin ada yang memberikan saran. Boleh, silakan. Siapa? Boleh, silakan. Ada yang memberikan saran? Masukan? Saya, ada. Oke, Evan. Ya Mas, silakan. Berapa umur Khairul Tanjung? Umur, pertanyaan berarti ini. Ya, umurnya berapa? Tadi tidak disebutkan ya infografisnya. Oh, oke. Penasaran. Boleh, ya. Jadi ada informasi yang belum dimasukkan kata temanmu, yaitu usianya. Usia ya? Iya. Usianya.
warna yang lebih banyak ya. Di situ kan dominan warna coklat saja ya. Nah, tulisannya coklat, backgroundnya coklat, kemudian ada apa? Elemennya juga warna coklat. Terus gambar tokohnya diberi warna hitam. Nah, sebetulnya itu bisa dibuat lebih menarik. Misalnya gambarnya dibuat berwarna, ya. Kemudian backgroundnya mungkin tidak disamakan dengan warna teksnya, gitu ya, atau teksnya tidak sama dengan warna backgroundnya, ya. Itu bisa. Jadi tampilannya lebih menarik. Ya, mungkin ada yang mau menceritakan hambatan. Ya, ceritakan hambatan. Oke, ada yang mau menceritakan hambatannya. Oke. Kenapa? Dengan tadi tugas kelompoknya. Ibu untuk buat waktu mendiskusinya itu terlalu singkat, jadi bisa kayak bingung buat dari temanya kayak gimana. Oh, oke. Hanya terlihat dari desainnya ya. Jadi memilih tergesa-gesa karena waktunya pendek, akhirnya memilih satu warna, gitu ya. Oke, berarti untuk next time kita beri waktu yang lebih lama mungkin ya untuk grafisnya gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin masukan dari kelompok ini atau hambatannya secara hambatan? Di situ ada pengertian ya bahwa untuk biografi itu adalah pandangan hidup atau cerita kehidupan ya tentang tokoh ya yang ditulis oleh orang lain. Nah, tadi ada nih pertanyaan bahwa kalian masih belum paham tentang perbedaan antara informasi tentang pantang menyerah, pekerja keras dan sebagainya itu adalah hal yang dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu coba saya tes ya seberapa paham kalian terhadap informasi yang tadi kita tayangkan ya. Khairul Tanjung lahir di mana dan kapan? Ada yang tahu? Oke. Apa ya? Pada di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1910. Berarti yang teks yang berisi riwayat hidup dari tokoh. Kemudian informasi yang disampaikan berupa fakta. Jadi kalau biografi tidak boleh imajinasi, harus berdasarkan kisahnya nyata. Itu yang ditulis. Kemudian dituliskan oleh orang lain. Tidak boleh menulis sendiri tentang biografinya. Ya, kalau menulis sendiri namanya autobiografi. Kalau mau disebut biografi ya ditulis oleh orang lain. Biar lebih semangat, kita bagikan lagi semangatnya ya. Oke, saya ucapkan semangat, nanti kalian jawab semangat, 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 gitu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ulang lagi ya, tadi masih belum konsentrasi. Ya. Jadi belum konsentrasi ya. Jadi ada ketidaksamaan. Tepuk semangat. Ya, nanti saya bagikan untuk masing-masing dari kalian. Nah, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak boleh mencontek temannya, ya. Jadi untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang kita berikan tadi, ya, yang saya berikan tadi ya. Tidak boleh mencontek temannya, ya. Oke. Silakan. Dikerjakan dengan kemampuannya masing-masing ya. Kerjakan sendiri-sendiri.
Jadi tes formatifnya saya lihat kalian sudah menguasai materi untuk hari ini, yaitu tes biografi. Oke. Berikutnya tentunya nanti akan ketemu dengan saya lagi pada materi selanjutnya, yaitu pada materi puisi. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang teks biografi, hari ini kita belajar mengekspresikan diri lewat puisi. Itu ya. Oke. Mungkin untuk hari ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Untuk hari ini, untuk yang penutupan, siapa yang mau mewakili berdoa? Asraf ya. Oke, silakan. Sebelum kita pulang, karena kita sudah berbicara dulu, doa mulai. Oke, terima kasih atas waktunya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Elis. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik Bu Cynthia, pada percakapan pasca observasi kita kali ini, saya kan berikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Cynthia terkait dengan jalannya observasi pada hari Senin kemarin di pembelajaran kelas yang sudah Bu Cynthia lakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Perasaan ya Bu ya. Kalau perasaan, kalau boleh jujur sebetulnya saya cukup gugup juga karena ini pengalaman pertama saya diobservasi juga oleh teman sejawat seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Kemarin Bu saya juga menyaksikan pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah berjalan lancar dari awal sampai akhir. Jadi Bu, bisa diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan kemarin? Untuk area yang saya kembangkan kemarin seperti yang saya ceritakan ke Bu Elis ya sebelumnya. Jadi area pengembangannya ada 3. Yang pertama literasi, yang kedua kolaborasi, dan yang ketiga diskusi ya, kerja sama kelompok seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan, pertama tentunya saya tadi memberikan asesmen awal, kemudian dilanjutkan dengan saya menjelaskan terkait materi, kemudian saya berikan beberapa konten melalui tadi video untuk yang gaya belajarnya auditori, kemudian visual dalam bentuk teks biografi untuk yang gaya belajarnya visual, kemudian ada berupa dalam bentuk kinerja ya untuk yang gaya belajarnya kinestetik. Dari kegiatan itu siswa pertama memperhatikan tadi media yang saya berikan, kemudian nanti dilanjutkan dengan mengerjakan LKPD. Tentunya LKPD-nya ini saya buat berbeda ya Bu ya, berdiferensiasi untuk memfasilitasi gaya belajar yang tentunya berbeda dari para siswa.
Nah, untuk LKPD-nya ini karena tujuan pembelajaran terakhir adalah mengalihwahanakan biografi dalam bentuk lain. Nah, akhirnya nanti ada 3 kelompok dengan hasil luaran yang berbeda. Untuk yang tipe belajar auditori, mereka bentuk luarannya dalam bentuk lisan. Mereka langsung menceritakan kembali biografi yang sudah dipelajari. Kemudian untuk yang visual, mereka membuat infografis. Kemudian untuk yang kinestetik, mereka membuat peta konsep dengan cara menempel ya Bu ya, seperti itu. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, saya memberikan ruang mereka untuk presentasi, kemudian baru nanti saya berikan asesmen. Tentunya asesmennya ini saya menyesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, seperti itu. Oke, jadi pada area pengembangannya adalah literasi dan kolaborasi tadinya Iya. Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi keberhasilannya? Apakah sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Kalau untuk tingkat keberhasilannya, sejauh saya melakukan pembelajaran, hampir 90% sudah sesuai dengan harapan saya. Yes. Adapun kendala atau mungkin yang tidak sesuai dengan harapan saya hanya beberapa persen saja. Seperti itu. Kalau selebihnya sudah sesuai dengan harapan saya. Siswa sudah berkolaborasi dengan baik, dapat berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian tidak ada kesenjangan antar kelompok. Jadi menurut saya sudah tercapai dengan baik untuk kolaborasinya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, walau masih ada kekurangan, sedikit kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang sudah Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran tadi Bu Sin? Untuk kendalanya pertama ya Bu ya, tentunya tadi kalau dalam bentuk kelompok walaupun sudah aktif, tapi pasti masih ada 1-2 anak yang kurang begitu aktif, seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mungkin dalam hal manajemen waktu. Saya merasa pembelajaran saya itu melebihi batas waktu yang ibaratnya diberikan gitu loh ya Bu ya. Kalau misalnya dalam jumlah JP misalnya 2 kali 45, saya kadang lebih 5 menit atau 10 menit gitu dari waktu yang estimasi waktu yang diharapkan, seperti itu. Jadi masih ada siswa yang kurang aktif dan manajemen waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi menurut Bu Cynthia? Menurut saya untuk ketidakaktifan siswa ya, mungkin dari apa yang saya berikan masih terkesan mungkin agak monoton ya Bu. Yang namanya literasi kadang kan agak membosankan mungkin ya Bu ya. Dari hal itu mungkin ada 1-2 anak yang kurang semangat, seperti itu kalau alasan menurut saya ya Bu ya. Setelah bertanya ke siswa juga, mereka menyatakan mungkin sedikit bosan, seperti itu. Kalau yang lainnya sudah mengikuti dengan baik karena mungkin sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Kemudian kalau untuk masalah manajemen waktu mungkin karena saya kurang mengatur waktunya. Jadi dalam pembelajaran mungkin saya terlalu banyak dalam satu fase gitu, seperti itu Bu. Oke, nah dengan adanya kendala-kendala tersebut nih Bu, solusi apa yang tepat menurut Bu Cynthia untuk menangani masalah tersebut? Dari masalah yang saya temukan dalam pembelajaran tadi, tentunya saya juga sudah mencoba memberikan solutif untuk masalah tersebut, yaitu pertama mungkin agar siswa lebih semangat tadi, saya mencoba memberikan ice breaking dan juga teknik stop. Jadi ada kalanya siswa diajak main game gitu untuk merilekskan sehingga tidak bosan, tidak terkesan hanya mengerjakan LKPD seperti itu. Kemudian untuk manajemen waktu, ini saya mencoba sudah mengatur untuk waktu, jadi dalam tiap
sintak, mungkin saya coba untuk memanage waktunya untuk lebih baik lagi seperti itu. Misalnya tidak terlalu banyak di bagian pembukaan, jadi biar nanti fokus di prosesnya saja seperti itu. Baik, jadi Bu Cynthia akan memberikan ice breaking, penanganan Ya. kepada siswa-siswa yang kurang aktif ini supaya nantinya di pembelajaran mereka akan lebih semangat lagi tentunya Bu ya. Ya. Dan Bu Cynthia akan mulai menerapkan tadi teknik stop. Iya. Oh, teknik stop sebagai pembangkit semangat Pembangkit siswa. semangat siswa. Oke. Kemudian untuk masalah waktu, Bu Cynthia akan memanajemen durasi waktu di Iya. bagian awal, inti dan akhir pembelajaran supaya nantinya pembelajaran ini tidak sampai melebihi Overtime, ya. seperti itu. Iya, benar, Bu. Oke. Baik Bu, semoga dapat terrealisasi Iya. dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan yang Ibu harapkan. Jadi kalau saya boleh tahu, kapan ini Ibu mau melakukan rencana tadi? Jadi melakukan teknik stop, kemudian manajemen waktu lagi yang lebih baik itu rencananya kapan Bu? Kalau untuk pelaksanaannya sebetulnya ketika pembelajaran kemarin itu juga sudah saya coba terapkan, yaitu mungkin hanya dalam bentuk ice breaking saja ya Bu ya. Jadi pelaksanaannya dimulai dari Senin. Kalau misalnya mau lebih maksimal ya berarti untuk pertemuan selanjutnya di pembelajaran berikutnya, yaitu sama di hari Senin juga tapi mungkin minggu depan. Seperti itu. Baik Bu, jadi lebih cepat lebih baik seperti Iya. itu Bu ya. Baik sekali Ibu, luar biasa atas pengalamannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Cynthia dan tentunya ini akan menjadi pengalaman baru untuk saya melakukan tahapan supervisi dari kita supervisi, kemudian waktu observasi dengan Bu Cynthia hari Senin kemarin dan hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi seperti itu. Jadi kegiatan ini sudah tahapan-tahapan yang kita sepakati sudah dilaksanakan semua ya Bu ya. Saya mengucapkan Iyalah. banyak terima kasih kepada Bu Cynthia untuk waktunya sudah menyempatkan saya melaksanakan tugas ini. Iya, saya juga terima kasih untuk Bu Eli sudah memberikan waktu juga untuk mengobservasi saya, memberikan atas masukannya untuk sharing kita ini juga saya sangat berterima kasih. Nggih, akhirnya Banyak belajar ini saya. rangkaian Dengan kegiatan adanya supervisi kegiatan ini sudah selesai Bu ya. Iya, alhamdulillah. Nggih. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis.